Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bye, God bless you. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Happy Sunday, God bless you, bye-bye. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bye. Psalm 121 verse 1 and 2. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and the earth. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. God bless you. Bye-bye. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, adik-adik juga siapin kotak persembahan ya, supaya nanti bisa masukin uang persembahan kalian di sana. Nah, yang terakhir, adik-adik
saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan atau ngobrol. Oke? Iya ya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Selamat sore adik-adik. Selamat sore Enci. Selamat sore adik-adik. Nah, jumpa lagi bersama Enci Ella dan Engku Icat Icat di ruang sekolah minggu. Yeay. Nah, adik-adik sebelum kita mulai, Engku mau tanya nih, adik-adik ingat enggak 2 minggu lalu Enci Sita ada kasih sesuatu? Ingat enggak Enci? Apa ya? Bukan coklat, Oh, bukan iya, biskuit, bukan. sesuatu Enci. Apa ya sesuatu? Dia kasih tantangan, ada kasih challenge. Challenge. Iya betul ya? Iya. Baru ingat ya. Wah, ampun. adik-adik kerjakan dah challenge-nya di rumah. Ada enggak? Ada enggak? Ada yang kirim challenge-nya itu loh. Simak video berikut. ini. Check it out. Papi, maaf ya, sana kabelnya rusak. Wah, keren banget ya. Iya, keren banget. Keren banget. Mereka baca Alkitab dan melakukannya dalam hidup mereka. Enci, setiap hari baca Alkitab enggak? Ada dong. Wah, Engku. syukur. Engku Lakukan enggak? gimana? Oh, lakukan dong. Iya, baca juga sih. Oke. Wah, adik-adik di rumah gimana? Adik-adik lakukan nggak? Jangan mau kalah ya. Oke, adik-adik. Sekarang Enci, sudah saatnya kita masuk dalam ibadah sekolah minggu. Oke, Engku. Oke, kalau begitu kita mulai menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Iya, adik-adik sambil tepuk tangan ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan hutan. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Nah, adik-adik masih semangat nggak hari ini? Enci mau dengar dulu adik-adik, masih semangat nggak hari ini? Engku Icat? Masih dong. Oh, kita akan menyanyi dari terbit matahari. Adik-adik tahu kan? Pakai gerakan nih. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Sore-sore. biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut untuk beribadah, kita doa dulu yuk. Nah, ikut Enci berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kami waktu kami bangun hingga sekarang. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong kami untuk memahami firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak. Amin. Enci, bulan ini bulan apa ya? Ini bulan Oktober, Engku. Oh, Oktober. Oktober. Di akhir tahun bulannya apa? Bulan Desember. Wow, Desember ya, udah berber ya. Iya. Kalau gitu di Desember ada apa ya, Enci? Ada apa ya, Engku? Ada apa, Enci? Ada Natal. Ada Natal, adik-adik. Wah, udah dekat ya kalau begitu. Kira-kira berapa hari lagi sih, Enci? 80 hari? 80 hari ya. Coba Coba Oktober, November, Desember. Oh iya ya. Wah, udah dekat banget. Wah, adik-adik sendiri di rumah masih punya sukacita Natal enggak? Untuk menyambut juru selamat kita yang lahir di dunia ini. Mari adik-adik kita nyanyikan Natal telah datang. Natal telah datang, oh, bawa berita damai, bukan sekedar rayakan Natal yang selalu ku inginkan, yang selalu ku dambakan. Natalku, lahirnya juru selamat. Ceriaku, hidupku diselamatkan. Ku jadi
hatiku gembira, Natalku ceriaku. Sang penebus, Sang penebus, oh, yang terbaik dari Bapa, bukan sekedar hadiah indah yang selalu ku inginkan, yang selalu ku dambakan. Natalku, Natalku, lahirnya juru selamat. Ceriaku, ceriaku, hidupku diselamatkan. Ku jadi lebih baik, hatiku gembira, Natalku ceriaku. Ku jadi lebih baik, hatiku gembira, Natalku ceriaku. Nah, adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu yuk. Nah, judulnya Tuhan mengasihi anak-anaknya. Ikut Encik dan Engkok di depan ya, oke? Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sekali lagi, Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Takkan pernah Dia meninggalkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Halo, selamat sore adik-adik. Selamat baku dapa. Nah, apakah adik-adiknya suka cita? Nah, engkau yang sangat rindu sekali mau baku dapa adik-adik. Nanti ada waktunya Tuhan siapkan dan kita akan ketemu langsung di gereja. Nah, adik-adik, sore hari ini adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Nah, adik-adik, satu kali Mama tanya, besok torang akan pergi
berenang di kolam renang. Nah, lalu adik jawab, "Mak, kita ni mau pergi, Mama. Kenapa kan yang mau ikut? Kita kuat nih tahu berenang." "Sudah, tenang. Nanti Mama ajar pangana." "Mak, kita takut kok tenggelam." "Tenang saja. Mama berjanji, Mama akan awasi, Mama akan membimbing, bahkan Mama akan kasih ajar pangana sampai tahu berenang." "Mak, kita kuat takut." "Ngananya percaya pa Mama dang." "Mak, tidak. Besok kita akan pergi berenang. Dan Mama berjanji, Mama pasti akan jaga sampai ngana tidak akan tenggelam, ngananya ndak akan malamise, ngananya ndak minum air, dan ngana pasti akan tahu berenang. Mau?" "Oke dang kalau begitu. Kalau Mama berjanji, kita akan ikuti." Nah, jadi mau dengar cerita kelanjutan minggu lalu? Cerita tentang apa? Ya, tentang Musa. Tapi adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sore hari ini kami bersyukur kami boleh ada bersama-sama mendengarkan dan melihat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami, baik kami di rumah maupun dimanapun kami berada. Tuhan sertai kami, tolong kami supaya kami mampu mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Engku Yan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja untuk memampukan kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dapat tertanam hati pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami sore hari ini. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, cerita minggu lalu yaitu tentang Musa. Bagaimana adik-adik? Musa lahir dan dia dipelihara oleh Ratu Firaun. Nah, adik-adik, setelah besar, Musa hidup di istana dengan gelar bangsawan, adik-adik. Tetapi ingat bahwa Musa dia tetap masih ingat DP saudara-saudara, yaitu bangsa Israel yang diperbudak oleh Raja Firaun. Nah, jadi Tuhan memilih Musa ada maksudnya, yaitu supaya Musa ini menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mengajak bangsa Israel ini keluar dari perbudakan dari tanah Mesir menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madu. Itu adik-adik, Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap anak-anaknya atau setiap orang yang percaya. Nah, jadi satu kali Musa keluar dari istana dan dia ingin melihat apa yang dikerjakan oleh saudara-saudaranya ini bangsa Israel. Dan dia lihat ternyata adik-adik, saudara-saudaranya ini kerja paksa. Aduh, dia naik sampai hati adik melihat, aduh begitu menderita. Sebetulnya waktu untuk istirahat, tapi dipakai oleh bangsa Israel ini untuk bekerja. Itu artinya kerja paksa. Dipaksakan oleh Raja Firaun. Nah, jadi waktu Firaun yang lama sudah meninggal, sekarang ganti Raja Firaun yang baru. Dia tidak mengenal Musa. Nah, jadi satu kali Musa melihat bahwa ada bangsanya dipukul oleh ini orang Mesir. Musa marah diri. Akhirnya orang Mesir itu dipukul dan dibunuh oleh Musa. Dan mayatnya dilempar disembunyikan. Nah, adik-adik, peristiwa ini diketahui oleh Raja Firaun yang baru. Dan Raja Firaun dia marah. Waktu dia marah adik-adik, dia bilang cari Musa itu. Hadapkan ke hadapan saya. Dan saya akan hukum dia, hukum mati. Nah adik-adik, akhirnya Musa mengetahui bahwa Raja Firaun telah mengetahui hal ini. Dan dia lari. Dia lari kemana? Ke Midian, ke daerah Midian.
Nah, adik-adik ingin melihat dan mendengarkan kelanjutannya? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa di tanah Midian. Nah, pada suatu hari Musa sedang menjaga domba-dombanya dan dia bawa di padang gurun dekat gunung Horeb. Nah, pada waktu ini hewan-hewan sedang merumput sementara makan-makan adik-adik, tiba-tiba Musa melihat ada nyala api di tengah semak duri di padang gurun itu. Musa bilang, aduh, aneh sekali. Kenapa itu api tidak membakar itu semak duri itu? Dan Musa dengan penuh heran, dia mendekati semak belukar yang terbakar itu. Waktu dia mendekati, ada suara berkata, Musa, Musa. Lalu Musa berkata, ya Allah, Lepaskanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Musa melepaskan DP capatu, DP solop. Tuhan berkata, Musa, aku telah memperhatikan kesengsaraan dari umatku di tanah Mesir. Aku mengetahui penderitaan mereka. Aku telah turun dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Sebab itu, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tapi Tuhan, siapakah aku ini? Aku orang biasa. Musa tidak mau pergi adik-adik. Dia menghindar. Lalu Tuhan berkata, Aku akan menyertai engkau. Tapi Tuhan, bagaimana nanti orang Israel akan ingat engkau? Apa yang harus aku katakan kepada mereka? Dan bila mereka bertanya, siapa yang mengutus aku? Lalu Allah berfirman kepada Musa, Ini yang harus kau katakan kepada orang Israel. Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu, Tuhan Allah nenek moyangmu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Lalu Musa tidak kuat adik-adik. Dia menghindar daripada Tuhan. Dia takut untuk menghadap Firaun. Dia mencari alasan-alasan. Allah dengan penuh kasih adik-adik, dia tetap memanggil Musa. Lalu dia berkata kepada Musa, Musa, apakah yang kau pegang itu? Musa berkata, tongkat Tuhan. Musa, ambil tongkat itu, lemparkan ke tanah. Musa melempar tongkat itu ke tanah. Apa yang terjadi adik-adik? Tongkat itu berubah menjadi ular. Aduh, ular. Aduh, kita mau digigit. Nah, adik-adik, Musa lari. Tapi Tuhan bilang, Kamu jangan takut, pegang DP ekor. lalu adik-adik, Musa memegang ekor dari ular itu. Dan akhirnya ular itu adik-adik menjadi tongkat kembali. Tuhan bilang kepada Musa lagi untuk tanda yang kedua. Musa, masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Lalu adik waktu Musa kasih masuk DP tangan, dia sekali kasih keluar. Oh, dia kaget. Ternyata tangannya itu ada penyakit kusta, penyakit yang berjangkit adik. Dia so ketakutan. Lalu Tuhan berkata, Musa, masukkan kembali tanganmu ke dalam jubah. Musa masukkan kembali dan dia keluar. Ternyata tangannya itu telah sembuh. Nah, tanda mujizat kedua yang diberikan kepada Musa. Musa lagi masih ragu adik. Lalu Tuhan bilang kepada Musa, Sekarang kita akan memberikan mujizat yang ketiga. Karena ambil air dari sungai Nil, tuangkan di tanah yang kering. lalu Musa melakukan adik. Apa yang terjadi? Air itu menjadi darah. Apakah Musa langsung pergi? Tidak adik. Dia menghindar lagi daripada Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, kasih Joko orang lain pergi. Saya tidak bisa berkata-kata. Tuhan mulai marah. Musa, ingatlah kau,
Dari kecil aku telah memelihara kau sampai sekarang ini. Dan kamu tidak akan pergi dengan sendiri. Kamu akan ditemani oleh kakakmu Harun. Aku akan mengutus Harun bersama dengan kau untuk menghadap kepada Firaun. Katakan, apa yang telah aku katakan kepadamu, katakan juga itu kepada Raja Firaun. Dan akhirnya adik-adik, Musa dan Harun pergi menghadap Raja Firaun. Jadi ingin mendengarkan cerita selanjutnya? Nah, nanti minggu depan kita akan dengar lagi cerita selanjutnya. Nah, adik-adik, Allah mengutus Musa kepada bangsa Israel untuk memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Allah mengasihi mereka. Allah akan membimbing mereka, memelihara mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, Allah juga mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menceritakan, membagikan akan kasih Tuhan lewat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus ingin memerdekakan kita dari hukuman dosa. Kalau bangsa Israel dari perbudakan, nah kita adik dari budak dosa. Nah Tuhan Yesus ingin melepaskan kita dari budak dosa. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita percaya bahwa Allah menyertai kita untuk kita dapat melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, yaitu menceritakan kasih Tuhan tentang Kristus, pengorbanan Kristus yang telah mati di kayu salib kepada orang lain, supaya adik-adik mereka juga boleh mendengarkan tentang keselamatan. Nah, adik-adik tidak usah takut. Di zaman sekarang ini adik-adik penuh dengan ketakutan tentang virus corona. Nah, adik-adik, Tuhan telah memilih kita dari sejak kecil. Ada maksud Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik mungkin pikir, kita kan masih kecil. Nah, kita bagaimana bisa melakukan pekerjaan Tuhan? Nah, ingat adik-adik, ingat Nabi Musa? Nah, dari kecil Tuhan telah memilih dia untuk menjadi pemimpin yang besar, membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, pergi ke tanah Kanaan. Tuhan juga adik-adik mempunyai maksud yang terindah dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, marilah mulai sekarang kita percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengasihi kita untuk kita melakukan hal-hal yang besar. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan hal yang besar, marilah kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Adik-adik, seperti tadi udah ilustrasi tentang berenang. Nah, adik-adik percaya bahwa orang tua kita tidak akan mencelakakan kita. Dia akan mengasihi kita, dia akan memelihara kita, bahkan menuntun kita. Demikian juga dari Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus. Dia akan memimpin, menuntun, menolong hidup kita. Di virus corona ini tidak usah takut. Percaya bahwa Tuhan Yesus memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk bukti kasih-Mu bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia. Kami boleh bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kami dari perbudakan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memilih kami untuk menjadi pelayan-Mu. Walaupun kami masih kecil, kami mau belajar taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Ayo, siapkan persembahan adik-adik. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau sudah dikumpulkan, adik-adik simpan persembahannya di dalam celengan. Nanti setelah kita sudah beribadah bersama-sama lagi di gereja, adik-adik boleh kumpulkan persembahan itu kepada Enci dan Engku di gereja. Oke? Nah adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dari Engku Yan. Adik-adik di rumah,
Jangan lupa untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sekarang saatnya kita akan menghafal Ayat hafalan. ayat hafalan minggu ini dari mana, Enci? Dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2 engkau. Loh, kok Kenapa, gitu? Kok kayaknya sama kayak minggu lalu ya? Oh iya ya, ayat hafalan yang minggu ini sama dengan yang minggu lalu. Oh, enggak apa-apa lah, Enci ya. Mungkin supaya adik-adik bisa lebih ingat lagi. Tapi harus berarti nggak perlu direkam lagi dong. Oh, jangan, nggak bisa begitu, Enci. Terus gimana? Nah, adik-adik di rumah, adik-adik tetap menghafal dan kirim video yang baru ya. Enci dan Engku tahu mana videonya yang sama dan tidak. Nah, Engku dan Enci akan menghafal bersama-sama dengan adik-adik di rumah. Mari kita hafal bersama-sama lagi ya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik di rumah kayaknya udah hafal ya. Nah, yang belum kirim, yang belum hafal, sekarang berarti harus hafal. Ada kesempatan lagi dong. Iya, ada kesempatan lagi. Kalau gitu sekali lagi ya, Enci ya. Oke. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gampang ya adik-adik? Gampang. Gampang. Jangan lupa kirim video yang baru kepada Enci dan Engku ya. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah ini, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Wah, lagu apa itu, Enci? Judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke, Engkau Enci. tahu kan? Tahu dong. Oke, kita pakai gerakan ya. Ikut Enci dan Engkau di muka. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tunggu. Kenapa Encela? Nah, bagaimana kalau kita nyanyi ini sekali lagi, tapi sayanya diganti nama sendiri-sendiri? Kayak bagaimana Enci? Misalnya begini, dengar Dia panggil nama Ella. Coba Engkau, coba. Dengar Dia panggil nama Icat. Nah, Gitu ya? bisa kan? Bisa. Nah, Oke, adik-adik di bisa rumah ya. juga ya. Oke, sekali lagi. Dengar Dia panggil nama. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini, tapi sebelum itu engkau mau bilang, adik-adik jangan dulu kemana-mana, karena ada ruang aktivitas setelah ini. Iya adik-adik. Ya, kalau begitu, Tora akan berdoa untuk tutup ibadah ini. Mari Torang berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu.
yang Kau berikan bagi kami, di mana Engkau melindungi kami ya Tuhan, melindungi keluarga kami, melindungi teman-teman kami, melindungi Enci dan Engku, melindungi semua orang. Engkau yang pimpin ya Tuhan, untuk kiranya kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkatilah hari-hari kami ke depan, Engkau yang sertai kami dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan segala yang kami punya. Amin. Oke, sampai jumpa ya adik-adik. Dadah. Jangan lupa untuk kirim aktivitas dan ayat hafalan di Instagram atau di grup WhatsApp masing-masing. Iya, dan jangan lupa untuk minggu depan ibadah sekolah minggu tetap sama jam 4 di channel YouTube GKM Online, di Facebook Gemim Kristus Manado, dan di Radio Sumber Kasih 90,2 FM. Enci engku tunggu adik-adik ya. Dadah. Hai adik-adik, jumpa lagi di ruang aktivitas sekolah minggu. Hari ini kita mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa melalui api. Sekarang kita akan membuat pop-up card tentang cerita itu. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat hal itu, yang pertama adalah kertas print yang telah diberikan kepada adik-adik, dan gunting, pensil warna. Oke, hal pertama yang kita harus lakukan adalah mewarnai batu, Musa, dan gambar ini. Nah, sudah selesai kita warnai. Adik-adik juga jangan lupa warnai tanah di bawah batu dan di bawah Musa ya, supaya nanti gambarnya menyatu dengan tanah yang ada di sini. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Adik-adik coba perhatikan ada lambang ada garis tengah di sini ya. Nah, itu adik-adik lipat dua kertasnya dan usahakan kena di garis tengah ini. Selanjutnya, adik-adik tinggal potong garis yang bawah sini, garis yang lurus sini. Oke, jadi seperti ini ya. Begitu juga dengan yang punyanya Musa. Oke ya, seperti garis ini. Selanjutnya, kita tinggal merapikan potongan tersebut. Kita gunting batunya mengikuti bentuk batu yang luar. Gunting ke atasnya ikut garis yang di sini ya. Terus ikut bentuk batu yang keluar. Nanti akan jadi seperti ini. Terus kita lipat. Lipat lagi ke depan. Sampai gampang dilipat. Oke. Begitu juga dengan Musa. Sudah, selanjutnya kita lipat kembali muka belakangnya. Nah, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu sisa potongannya. Kalau sudah digambar, ya ini tinggal kita lipat dua saja kertasnya.
lipat 2. Nah, jadi ya lipatannya. Selanjutnya, nah kalau sudah dipotong dan dilipat, nah kita akan lipat sesuai dengan garis putus-putus ini. 2 kali dilipat muka belakang. Selanjutnya, kita potong agak serong di bagian atas ini. Nanti ketika dibuka jadinya seperti ini. Ya, ini bisa dibengkokin. Nah, begitu juga dengan punyanya Musa. Kita lipat ikut garis. Terus potong segitiga di sini. Ingat ya, dari bawah ke atas. Oke. Kalau sudah begini, kita ambil lem kertas untuk menempelkan batu dan Musa. Nah, adik-adik, cara melemnya ada caranya loh. Pertama, kita lem satu sisinya dulu saja. Kita lem satu sisinya. Oke. Ingat ya, satu sisi yang sebelah kanan. Oke, yang sebelah sini dulu. Terus kita lipat ke belakang. Nah, adik-adik lihat ada tempat untuk lemnya ini. Adik-adik tinggal cocokkan agak pas di tempat itu. Cocokkan ke depan ya. Oke, terus ditekan. Kalau sudah, adik tutup batunya, adik bawa ke belakang, terus tinggal dilem. Kalau sudah begini, adik-adik tutup lembarannya. Misalkan tutupnya yang lurus ya, terus tinggal ditekan sini. Nanti ketika adik-adik buka, apa yang terjadi? Batunya naik. Begitu juga dengan Musa. Ada tandanya untuk Musa ya. Maka kita pertama lem yang bagian sebelah kanannya dulu. Kalau sudah, kita lipat ke belakang. Kita cocokkan dengan garis yang ada. Oke. Usahakan bentuk lipatannya tuh ikut lipatan situ. Ya, kita cocokkan dengan garis yang ada. Selanjutnya, adik-adik tinggal taruh lem di sini dan tutup sambil tidurkan Musa dan rapatkan. Sehingga dia akan jatuh di tempat yang pas. Oke. Nah, kartunya bisa berdiri loh. Ketika tutup, mereka akan tidur. Ketika buka, mereka akan naik. Oke ya. Sekian aktivitas pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan.